Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok olahraga tradisional Metajog. Saya nama Noris Strada Sanjaya, NIM I1E018002. Perkenalkan, nama saya Utut Putranto, NIM E1E018047. Nama saya Dimas Bayu Brata, NIM I1E018069. Oke, sejarah singkat dan deskripsi permainan olahraga tradisional Metajog. Permainan ini merupakan permainan tradisional masyarakat Bali. Belum ada penelitian pasti mengenai awal mula siapa yang membawa permainan ini menuju Bali. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa permainan ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda dan mendapatkan pengaruh dari budaya Cina. Permainan Metajog ini memiliki beberapa sebutan di daerah lain di Indonesia. Seperti di Kalimantan disebut Batungkau, di Jawa Tengah disebut Jangkungan, di Bengkulu disebut Ingkau, dan juga di Sumatera Barat disebut Tengkak-tengkak. Namun, masyarakat Indonesia lebih mengenalnya dengan sebutan egrang. Semua orang bisa memainkan permainan ini, dari tua maupun muda, besar maupun kecil. Permainan ini simpel dan sederhana, hanya membutuhkan dua bilah bambu yang memiliki ukuran tinggi sama, kemudian dua bambu kecil sebagai pijakan yang nantinya akan ditali ataupun diikat di bagian bawah sebagai pijakan seorang pemain. Tinggi dari tajog ini bisa menyesuaikan keinginan kita, namun untuk para pemula lebih disarankan untuk menggunakan tajog yang tidak terlalu tinggi. Kunci dari permainan ini ialah keseimbangan dalam berjalan di atas tajog. Permainan dan perlombaan ini biasanya ditemukan di perayaan hari-hari nasional di Indonesia seperti perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus. Dan biasanya yang mengikuti perlombaan ini mayoritas itu kaum lelaki karena membutuhkan kelincahan dan juga ketangkasan dalam bermain Metajog ini. Permainan ini walaupun sederhana, namun tidak mengurangi rasa kegembiraan kita dalam memainkan permainan ini. Di sini saya akan menjelaskan sarana dan prasarana yang dibutuhkan ketika melakukan suatu permainan tradisional Metajog. Yang pertama ada egrang. Egrang terbuat dari bambu dengan tinggi bambu adalah 2 meter dan tinggi pijakan adalah 40 cm. Yang selanjutnya ada garis lintasan. Garis lintasan terbuat dari kapur atau tali agar permainan berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada peluit. Peluit adalah suatu sarana yang dibutuhkan untuk memulai suatu pertandingan. Yang selanjutnya ada papan skor. Papan skor tersebut digunakan untuk mencatat skor ketika pertandingan berlangsung agar tidak ada suatu salah kepahaman. Yang selanjutnya ada lapangan pertandingan dengan keadaan lapangan rata atau datar. Untuk panjang lapangan adalah 20 meter dan masing-masing lintasan lebarnya adalah 1,5 meter. Yang terakhir ada wasit. Wasit adalah untuk mengatur jalannya suatu pertandingan agar pertandingan berjalan dengan lancar dan tidak ada suatu kecurangan. Oke, selanjutnya yaitu cara permainan Metajog. Saya akan menjelaskan cara permainannya, namun sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang lapangan Metajog itu sendiri. Di sini sudah ada gambar lapangan Metajog berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang yaitu 20 meter. Kemudian lebar setiap lintasannya itu 1,5 meter. Nah, di samping lapangan ini ada tempat khusus untuk penonton atau tim yang belum bergilir bermain. Kemudian di sini ada 2 lingkaran hitam. Yang pertama di sini yaitu untuk wasit 1 dan sebelah sini untuk wasit 2. Sistem permainannya yaitu pemain akan melakukan Metajog dengan cara estafet. Di sini akan mempermainkan 3 babak, di mana babak pertama yaitu antara tim merah dengan tim biru. Kemudian di babak kedua yaitu tim merah dan tim hijau. Kemudian babak ketiga tim hijau dengan tim biru.
Cara permainannya, setiap tim mengirimkan 8 anak untuk perwakilan main metajog. 8 anak itu akan dibagi menjadi 2 sama rata, 4 sebelah sini dan 4 lagi juga sebelah sini. Untuk garis start dan finish berada di sebelah sini. Pemain pertama tidak boleh memegang tajok sebelum ada wasit aba-aba dari wasit 1, yaitu aba-aba persiapan. Setelah ada aba-aba persiapan, barulah pemain pertama dari setiap tim boleh maju untuk memegang tajok. Setelah aba-aba persiapan, yaitu aba-aba siap. Setelah aba-aba siap, setiap pemain boleh menaikkan salah satu kakinya ke pijakan tajok itu. Setelah aba-aba siap, kemudian aba-aba peluit bunyi. Setelah aba-aba peluit bunyi, barulah pemain boleh berjalan di atas tajok ke depan sejauh 20 meter. Setelah pemain 1 sampai dan melewati garis lapangan sini, pemain 2 boleh menerima tajok dan melanjutkannya. Namun sebelum melewati garis, pemain kedua itu tidak boleh menerima tajok dari pemain pertama. Harus melewati garis terlebih dahulu. Setelah pemain kedua berjalan kembali ke garis start, pemain ketiga siap-siap. Aturannya masih sama, harus melewati garis lapangan dulu. Begitu seterusnya sampai pemain terakhir, yaitu yang sebelah sini. Untuk mengetahui pemenangnya siapa itu ditentukan dari siapa yang sampai di finish terlebih dahulu, dialah yang menang. Untuk aturan pertandingan suatu permainan tradisional metajog, yang pertama, setiap tim harus mengirimkan 8 pemain untuk mengikuti suatu pertandingan tradisional metajog. Jadi apabila ada pemain atau regu sisa atau tidak mengikuti suatu pertandingan, maka pemain tersebut harus ikut serta mengawasi suatu pertandingan agar tidak ada suatu kecurangan. Yang kedua, setiap tim tidak boleh mengganggu jalannya suatu pertandingan. Yang ketiga, jika terdapat tim atau pemain yang melakukan kecurangan atau mengganggu jalannya pertandingan, maka tim tersebut akan dilakukan diskualifikasi pada babak tersebut. Jika pada saat pertandingan ada salah satu pemain yang keluar dari lintasan, maka harus mengulang dari start sebelumnya. Yang kelima, jika pada saat permainan ada salah satu pemain yang terjatuh, maka bisa tetap dilanjut dari posisi jatuh tersebut. Yang keenam, bagi pemain atau tim yang tidak sedang mendapatkan giliran untuk bermain, untuk duduk di tempat yang sudah disediakan dan ikut serta mengawasi suatu pertandingan untuk meminimalisir suatu kecurangan. Yang selanjutnya, sistem pertandingan yaitu bergu, di mana pada akhir permainan akan dihitung jumlah poin yang didapat setiap tim masing-masing. Yang terakhir, keputusan yang diberikan kepada wasit mutlak tidak boleh diganggu gugat. Selanjutnya yaitu pedoman penskoran dalam olahraga tradisional metajog, di mana pemenang akan ditentukan dengan tim yang memiliki poin terbanyak ataupun tertinggi. Dengan tim yang memenangkan pertandingan akan mendapatkan 3 poin, dan jika tim yang imbang atau mendapatkan hasil seri itu akan mendapatkan 1 poin, sementara tim yang kalah tidak akan mendapatkan poin atau 0 poin. Dengan catatan, jika di akhir nanti ada 2 tim yang memiliki poin yang sama, maka akan dilaksanakan pertandingan ulang. Dengan catatan, kedua tim tersebut mewakilkan 2 pemainnya untuk bertanding memperebutkan peringkat kedua. Dan peringkat terakhir akan mendapatkan hukuman, yaitu